Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Komaria, NIM 4218074 dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf B. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai tugas UTS sebagai berikut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai 8 asnaf. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta dan pendapatan yang cukup. Lalu yang kedua yaitu miskin adalah seseorang yang mempunyai pendapatan namun tidak mencukupi. Yang ketiga yaitu amil zakat adalah orang atau petugas pengumpulan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah seseorang yang dilembutkan hatinya atau seseorang yang baru saja masuk Islam. Yang kelima yaitu gharimin. Gharimin adalah seseorang yang mempunyai hutang. Yang keenam yaitu riqab. Riqab adalah hamba sahaya atau budak, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Yang ketujuh yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil atau kinayah atau yang bisa disebut dengan musafir adalah seseorang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir yaitu fisabilillah adalah seseorang yang berjihad untuk membela agama Allah, baik itu berperang dalam medan ataupun dalam menegakkan agama Allah. Fakir dan miskin di era kontemporer ini yaitu orang yang sudah cukup usia menikah atau ingin menikah tetapi tidak punya biaya menikah, atau pelajar yang tidak memiliki biaya pendidikannya, atau orang yang tidak mampu bekerja, atau ahlul bait yang tidak mendapatkan haknya dari baitul mal, atau bisa saja para karyawan atau pegawai di instansi pemerintah, swasta maupun negeri yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil zakat dalam era kontemporer ini seperti basnas atau lasmas dan mu'alafah atau mu'alaf pada era kontemporer ini yaitu penunjukannya diserahkan oleh otoritas, dan jika pemerintah tidak melakukannya, ormas bisa menjadi wakil dari pemerintah tetapi tidak boleh personal. Selanjutnya, riqab pada konteks kontemporer ini bisa diartikan sebagai seseorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seseorang yang dipenjara karena difitnah, seseorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, atau bangsa muslim yang dijajah kafir. Selanjutnya, gharimin pada era kontemporer ini dibagi menjadi dua, yaitu orang yang berhutang untuk dirinya dan orang yang berhutang untuk orang lain. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Makna fisabilillah pada era kontemporer ini adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah seperti dakwah, mengelola sarana dakwah seperti masjid, sekolah, majelis taklim, dan sebagainya. Adapun yang terakhir yaitu ibnu sabil di era kontemporer ini yaitu memerlukan bantuan untuk kembali ke kampung halamannya, bukan perjalanan untuk maksiat, dan tidak menemukan orang lain yang bisa membantunya. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai sebutkan 2 ayat tentang zakat. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang mana artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Selanjutnya ayat yang kedua yaitu surat At-Taubah ayat 103 yang mana berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim.
yang mana artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena zakat itu mampu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai apa pengertian dari zakat profesi dan zakat perusahaan, lalu bagaimana nisab dan haulnya. Yang pertama yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi atau penghasilan profesi, yang mana jika sudah mencapai nisabnya. Adapun nisab dari zakat profesi itu dianalogikan dengan zakat pertanian, sehingga nisabnya senilai 520 kg beras atau 653 kg padi, yang mana setara dengan 2,5% dari penghasilan bersih dan dapat dikeluarkan jika sudah mencapai 1 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu zakat perusahaan, di mana zakat perusahaan ini sebenarnya tidak dapat ditemukan di kitab fikih klasik manapun. Oleh karenanya, ulama kontemporer sudah melakukan dasar hukum yang mana melalui kias, sehingga zakat perusahaan ini dianalogikan sama dengan zakat perdagangan. Namun yang membedakan, zakat perusahaan ini bersifat kolektif. Adapun nisab dari zakat perusahaan ini secara umum sama dengan nisab emas dan perak, yaitu senilai 85 gram atau zakatnya 2,5% dari aset atau bukan keuntungan, dan yang mana diambil dari uang kas atau barang yang siap diperdagangkan atau persediaan yang sudah dikurangi dari hutang-hutangnya. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai potensi zakat di Indonesia. Adapun data yang saya baca, pada tahun 2010 terdapat 202,12 juta jiwa yang masih hidup, dan diperkirakan naik pada tahun 2020 ini mencapai 229,62 juta jiwa. Dari potensi zakat 230 triliun, seperti kata Basnas, masih terkumpul 8 triliun atau 3,5% dari keseluruhan. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kelima mengenai inovasi teknologi dalam proses perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada masa pandemi seperti ini. Adapun yang pertama yaitu melalui transfer bank, yang kedua melalui fintech payment, yang ketiga melalui e-money, yang keempat melalui crowdfunding, dan yang terakhir melalui sosial media marketing campaign donation. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 6 atau yang terakhir mengenai fungsi dan tugas Basnas menurut undang-undang. Adapun yang pertama yaitu mendata siapa saja yang wajib melakukan zakat. Lalu yang kedua mencatat zakat masuk dan zakat keluar, mendata siapa saja yang berhak menerima zakat, menjaga harta zakat, dan membagikan zakat kepada mustahik, dan yang terakhir mengambil zakat dari perorangan ataupun dari badan. Berikut adalah jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.